Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 311 sampai bab 320. Geralt bisa mengeluarkan banyak tenaga di sana. Dia tidak pernah merasa begitu baik sebelumnya. Namun, dia menyadari bahwa segala sesuatunya bisa menjadi sangat rumit mulai sekarang. Meskipun dia menjalani kehidupan yang sederhana sejauh ini, dia setidaknya mengerti sebanyak ini. Karena itu, dia memutuskan untuk membawa masalah ini sedikit lebih jauh. Pada kesempatan berikutnya, dia harus duduk bersama Zack Lyle dan Michael Zeke untuk mendiskusikan apa yang terjadi di sini. Dia berterima kasih kepada Aiden dan Elena karena bergegas ke sisinya sebelum memecat mereka. Peristiwa hari itu telah membuat Quetta ketakutan dan terhina. Dia berada di tempat pembuangan sampah. Bahkan bajunya sudah dirobek dan dicabik oleh komplotan liara. Hati Geralt hancur melihatnya seperti ini. Pada akhirnya, adalah kesalahannya bahwa tragedi ini harus terjadi dan Quetta terseret ke dalamnya. Ayo, aku membelikanmu baju baru. Geralt menyatakan dengan riang. Tidak, aku baik-baik saja seperti ini. Geralt. Quetta menundukkan kepalanya. Saya bersikeras. Tidak peduli apa. Aku telah membawamu ke dalam kekacauan ini. Bagaimanapun, ini hari ulang tahunmu. Menyeretnya dengan tangan. Dia menariknya ke mobilnya dan membawanya ke emporium pakaian mewah yang penuh dengan barang-barang fashion berkualitas tinggi. Geralt membeli 2 pakaian untuk Quetta sambil membujuk dan menghiburnya. Dia berjanji sesuatu seperti hari ini tidak akan pernah terjadi lagi. Dia membayar pakaian itu. Tetapi saat mereka akan pergi. Geralt, apakah itu kamu? Suara feminin yang jernih memanggilnya. Nada itu dicampur dengan kegembiraan yang tak terduga. Dia berbalik untuk melihat. Itu Naomi Milton. Naomi juga memiliki 3 gadis lain bersamanya. Felicity Nelson, Yvonne Dunn, dan Cassandra McGregor. Yah. Tidak heran Geralt melihat Naomi berlari dengan gadis-gadis ini. Lagi pula, ada hal seperti itu di Emperor Karaoke Bar beberapa hari yang lalu. Saat itu, semua orang kehilangan akal, kecuali Naomi, yang tetap tenang dan menasihati Felicity untuk tidak berlebihan dan dia benar, Jake terbukti tidak main-main. Dengan cara itu, Naomi juga telah membuktikan dirinya sebagai orang yang bersuara sabar sesuatu yang Felicity rasa dia perlukan. Adapun Yvonne, Felicity bukannya tidak sadar bahwa gadis itu terutama mencari keuntungan dari popularitasnya baru-baru ini. Ini menjadi sangat jelas dengan betapa tidak nyamannya dia tentang Naomi yang bergabung dengan kelompok mereka. Naomi memberitahu Geralt bahwa sore setelah kejadian itu, Felicity mengundangnya untuk membantu di sekitar tempat kerjanya. Untuk saat ini, tentu saja, Felicity dan Cassandra juga melihat Geralt. Tetapi tidak ada yang menyapanya. Mereka hanya meliriknya, lalu mulai memeriksa Quetta, yang ada di sampingnya. Geralt, siapa ini? Betapa cantiknya. Tidakkah kamu akan memperkenalkannya kepada kami? Naomi membujuk dengan menggoda. Geralt menangani perkenalan. Ini teman baikku, Quetta Smith. Quetta, ini Naomi Milton, bro yang selalu saya ceritakan. Dia pria sejati di antara pria. Senang bertemu denganmu. Meskipun dalam semangat rendah saat ini, setelah bertemu dengan Naomi yang Geralt telah ceritakan banyak tentangnya, dia senang untuk berjabat tangan. Hampir 1 jam berlalu sejak bencana itu. Geralt tidak ingin membicarakannya di depan Felicity dan yang lainnya. Jadi setelah menyapa Naomi, dia bergegas membawa Quetta pergi. Sialan panas, sapi suci, teriak Yvonne frustrasi. Geralt itu punya nyali. Ya. Felicity dan konselor keduanya ada di sini. Tetapi dia bahkan tidak menyapa mereka dengan cepat. Kalian para wanita juga melihatnya. Dia benar-benar mengabaikan kita, untuk dirinya sendiri. Yvonne berpikir tentang bagaimana seseorang seperti Geralt harus menunjukkan kesopanan tertinggi kepada seseorang seperti dia dan selalu menjaga sopan santunnya. Sebaliknya, dia menghina mereka. Yvonne tidak akan setuju. Baik Felicity maupun Cassandra tidak percaya bagaimana Geralt memperlakukan mereka. Mereka tidak menyapanya. Tetapi dia juga tidak menyapa mereka. Dia telah menumbuhkan beberapa bola. Pecundang. Aku tidak peduli. Felicity mendengus. Baiklah.
Baiklah, tinggalkan Geralt sendiri. Sekarang, Naomi mencoba menyelamatkan situasi. Aku perhatikan dia dalam suasana hati yang buruk barusan. Sesuatu mungkin terjadi dan dia terlalu sibuk untuk menyapa. Itu saja. Kamu tidak perlu membela orang itu, Naomi. Dia bebas melakukan apa yang dia mau. Bagaimanapun, kita akan pergi ke Wayfair Mountain Entertainment nanti, sebaiknya kita bergegas pulang dan mencoba pakaian baru kita. Bukankah begitu, Felicity? Mengingat bahwa mereka akan melakukan perjalanan ke Wayfair Mountain Entertainment yang luar biasa hari ini, tidak ada yang bisa menjatuhkan eventnya sekarang. Atasan perusahaan Felicity mengadakan pertemuan ramah di villa. Karena kepribadian utama mereka, Felicity adalah salah satu dari Mayberry. Dia secara alami berhak membawa beberapa tamu. Sekarang Exceptional Life telah meningkat menjadi platform media tingkat nasional. Mereka menjadi lebih berharga akhir-akhir ini. Itu berarti liburan perusahaan yang lebih baik di tempat yang lebih bagus. Tiba-tiba ponsel Naomi berdering. Dia menerima telepon itu, menggerutu sebagai tanda terima beberapa kali, dan kemudian menutup telepon. Dengan cemas, dia melaporkan, Felicity, itu adalah layanan penyewaan mobil. Pengemudi mereka baru saja pergi untuk urusan mendesak dan semua pengemudi mereka yang lain ada di beberapa acara pernikahan. Jadi tidak ada orang yang mengemudikan Mercedes-Benz G500 yang kami pesan. Mereka bertanya apakah kami bisa menemukan sopir kami sendiri. Apa? Sopir mencampakkan kita. Sial, itu hanya satu demi satu. Felicity marah. Bagaimana saya bisa menemukan sopir di menit-menit terakhir untuk membawa kita ke sana? Bagaimanapun, saya selalu memilih driver saya, mereka harus tampan. Setiap detail penting saat menghadiri acara seperti ini. Betulkah? Kenapa semuanya harus begitu rumit? Betul sekali. Di antara kita, hanya konselor yang bisa mengemudi. Tapi karena dia akan pergi sebagai tamu kehormatan, itu tidak mungkin. Ivene memekik. Pokoknya, kita tidak bisa meminta konselor untuk menjadi sopir kita. Oh, aku baru ingat kalau Geralt punya SIM. Dia bisa melakukannya, seru Naomi. Kalau begitu, haruskah kita memintanya menjadi sopir kita? Dia bahkan pernah ke villa itu sebelumnya. Yang benar adalah bahwa Naomi sedang melayani agenda pribadinya sendiri di sini. Sebelumnya, Geralt benar-benar menyandang penampilan seseorang yang tiba-tiba menjadi kaya raya, menikmati kemewahan di kiri dan kanan. Namun, setelah beberapa saat, dia langsung kembali ke tanah. Teman-teman sekelasnya percaya bahwa dia telah menghabiskan semuanya, dan itulah akhirnya. Namun, periode singkat di pusat perhatian itu juga membuat Geralt terobsesi dengan penampilan. Naomi tidak gagal untuk memperhatikan ini. Dia memintanya untuk menjadi sopir mereka sekarang karena dia tahu Felicity telah menugaskan pengemudi mereka sebelumnya untuk hampir $1.000. $1.000 untuk pekerjaan sore. Itu adalah pengaturan yang indah. Ivene adalah orang pertama yang memprotes. Tidak, tidak mungkin. Naomi, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan Felicity? Kami membutuhkan pengemudi yang tampan, bukan orang bodoh seperti Geralt. Lupakan saja, Felicity. Bagaimanapun, mengangkat satu alisnya dan bergumam. Aku sebenarnya berpikir saran Naomi ada gunanya. Meskipun dia kasar dan norak, Geralt memiliki kepolosan tertentu tentang dia yang agak menyegarkan. Teman asrama lama kita, Safia, tidak sepenuhnya tanpa rasa. Saya hanya perlu memberinya sedikit perubahan dan dia bahkan mungkin melakukannya dengan sangat baik sebagai pengemudi kami. Baik, ayo beri dia kesempatan. Kalau begitu, lagi pula dia bisa mengemudi. Cassandra tidak mengajukan ketidaksetujuan. Baik, Naomi, hubungi Geralt. Katakan padanya aku ingin dia menjadi sopir kita. Geralt, apakah kamu sibuk nanti? Naomi bertanya, ketika Geralt menerima teleponnya. Siapa? Aku. Tidak, saya tidak sibuk. Dia mengirim kueta kembali ke kampus. Begitu dia berada di kelas, dia jelas akan bebas. Oh, saya telah menemukan Anda beberapa penghasilan sampingan. $1.000 untuk pekerjaan sehari. Ini pekerjaan sederhana. Felicity membutuhkan pengemudi. Saya tahu Anda tidak menyakiti uang akhir-akhir ini. Tetapi sedikit goresan ekstra tidak ada salahnya. Bukan? Apa yang kamu katakan? Naomi menyampaikan proposal itu dengan hati-hati.
Dia tahu dia baru saja akan menghabiskan rejeki nomploknya. Tetapi dia berbicara dengan bijaksana karena dia juga sadar bahwa Geralt telah menjadi orang yang sadar akan citra. Dia bahkan mengembangkan selera untuk pakaian bagus. Tetapi untuk semua itu, dia masih seorang saudara dan tidak ada yang mengubah itu di antara mereka. Sejujurnya, ketika nama Felicity muncul, Geralt ingin menolak paling tidak karena dia tahu Yvonne dan Cassandra mungkin juga akan terlibat. Itu akan menjadi rumah gila, terperangkap di antara ayam-ayam yang berceloteh itu. Namun, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menolak niat baik Naomi. Setelah sedikit jeda, Geralt menganggukkan kepalanya dan setuju. Itu semua demi Naomi. Baik, pertama, saya ingin Anda kembali ke sini. Kami akan membelikanmu beberapa barang dan mendandanimu. Naomi tertawa bahagia di telepon. Geralt menghela napas putus asa dan memutar mobil. Sebagai tawanan gadis-gadis, dia diberi setelan mahal dan sepasang sepatu kulit, yang semuanya harus dia pakai segera. Harus dikatakan bahwa Felicity, terlepas dari sikap acuh tak acuh terhadapnya selama ini, harus mengakui sedikit terpesona ketika dia melihat Geralt dalam pakaian tampan itu. Dia hampir memujinya. Bahkan, tapi kemudian dia melihatnya dengan hati-hati melipat pakaian lamanya, seolah-olah berniat membawanya. Oh, sayang, tetap saja pecundang. Ini pakaian bagus. Jangan terburu-buru memakainya. Geralt, antara biaya pakaian ini dan beberapa pengeluaran uang untuk Anda sebagai sopir kami, Anda mendapatkan lebih dari $1.000 dari ini. Cassandra berkomentar dengan tangan terlipat. Ya, saya mengerti. Geralt hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Oh, Geralt, apakah itu ponsel barumu? Naomi baru saja melihat apa yang dia pegang di tangannya. Dia mengangguk. Ya, baru saja mendapatkannya beberapa hari yang lalu. Wah, itu terlihat sangat manis. Lulus di sini. Yvonne mengintip perangkat itu. Minatnya terusik. Tanpa menunggu izin, dia meraih dan menyambarnya. Sekali melihatnya, dan dia memekik. Ya ampun, Felicity. Cassandra, lihat ini. Ini adalah model terbaru. Baru di pasaran. Harganya lebih dari $4.000. Geralt, apakah ini milikmu? Faktanya, smartphone paling mahal yang pernah dia miliki. Dia membayarnya dengan mencicil, hingga total $1.000. Geralt, pria malang di kelas mereka, menggunakan ponsel yang harganya 4 kali lipat. Tidak bercanda, Felicity tersentak ketika dia melihatnya, terlepas dari dirinya sendiri. Geralt, aku tidak tahu kapan kamu menjadi orang yang suka pamer tetapi untuk pria sepertimu membeli ponsel seperti ini. Apa yang kamu pikirkan? Felicity berada di puncak permainannya sekarang dan teleponnya hanya berharga setengahnya. Anda hanya seorang siswa tanpa penghasilan tetap. Jadi bagaimana Anda bisa berbelanja secara royal seperti ini? Berapa kali aku harus memberitahumu? Ini datang dari Cassandra, konselor. Seolah-olah seseorang telah menginjak ekornya. Baru saja beberapa saat yang lalu, dia memberi kuliah kepada Geralt tentang satu set pakaian yang bernilai beberapa ratus dolar. Dan kemudian dia mengeluarkan ponsel seharga $4.000 ini. Di mana itu meninggalkannya? Persis. Mengapa Anda mendapatkan sesuatu yang begitu mahal? Apakah Anda mencoba untuk mengesankan beberapa anak kaya? Ah, beberapa orang tidak memiliki kelas. Tidakkah kamu tahu, Geralt, hanya orang miskin yang pergi untuk hal-hal seperti ini. Orang dengan uang hanya membeli model yang lebih murah. Setelah menderita beberapa penghinaan dari ini, Yvonne bersemangat bergabung dalam pelecehan. Iya, kamu benar. Tentu saja. Geralt hanya mengangguk patuh. Tidak ada gunanya berdebat. Dia akan membiarkan mereka berbicara. Selanjutnya, mereka membawanya ke perusahaan persewaan mobil, di mana mereka mengumpulkan Mercedes-Benz, dan berangkat ke Wayfair Mountain Entertainment. Sekarang mereka kembali ke jalurnya. Geralt harus membuka pintu dengan sopan agar Felicity keluar dari mobil. Gadis-gadis lain mengikuti dan mereka semua disambut hangat oleh staf di villa. Mengapa villa menunjukkan pertimbangan seperti itu untuk Exceptional Life? Sederhana saja, meskipun Exceptional Life maupun acara York North Mountain yang akan datang bukanlah masalah besar, sponsor di belakang mereka adalah. Pada akhirnya, Michael Zeke mencoba membuat pertunjukan untuk mengesankan Geralt Crawford. Saat dia berpose untuk para fotografer, Felicity berbalik dan bergumam pelan kepada Geralt.
yang akan mengikuti mereka ke dalam. Bagus, Geralt. Sekarang bawa mobil ke tempat parkir dan tunggu kami di sana. Sebaiknya Anda menghindari acara itu dengan benar. Jangan sampai Anda menutupi diri Anda sendiri dan mempermalukan kita semua. Mengenai makan malam, kamu bisa membeli roti sendiri jika kamu lapar. Ini tidak seperti mereka menyajikan jenis makanan yang biasa kamu makan. Jelas, dia pikir dia mungkin mengatakan sesuatu yang mungkin membuatnya malu. Luar biasa, suatu hari, dia hanya akan mendapatkan makanan penutup. Geralt sudah sampai di sini dengan Felicity. Dia juga memiliki harga dirinya, karena menangis dengan keras. Tidak bisakah dia menunjukkan sedikit rasa hormat padanya? Mengutuk dalam diam. Geralt tidak bisa berbuat apa-apa selain menurut dan membawa mobil ke tempat parkir. Dia tidak bisa mengungkapkan identitas aslinya, dengan satu atau lain cara. Tentu saja, Geralt tidak akan hanya berkeliaran di sini seperti orang bodoh. Dia sudah memutuskan bahwa ketika dia di sini, dia akan mencari Zack Lilly dan Michael Zeke untuk berdiskusi tentang Rie Group. Ketika dia tiba di kantor Michael, pria itu sedang membaca koran. Ketika dia melihat Geralt, dia langsung berdiri, terkejut. Beberapa saat kemudian, Zack bergegas bergabung dengan mereka. Geralt menceritakan kejadian baru-baru ini kepada mereka dan mereka pada gilirannya membagikan apa yang mereka ketahui tentang Rie Group. Singkatnya, Rie Group mendahului semua organisasi mereka yang lain dan merupakan keluarga kriminal yang dingin. Di wilayah Maybury ini, mereka adalah jagoan besar. Ketika bisnis terus berkembang, Henry Rie mendirikan grup formal, yang sah. Namun, untuk semua bisnis sah yang mereka lakukan, beberapa hal yang mereka lakukan, Geralt memiliki pengalaman langsung. Salah satu contohnya adalah ketika Chad dan Denny Sanders menyerang William Rie, dan kemudian keluarga Sanders menghilang dalam semalam. Lalu ada Damien Rie, yang memimpin pasukan preman pribadinya sendiri. Alasan Zack Lilly mempertahankan hubungan baik dengan mereka adalah karena kekuatan mereka. Jaringan luas orang-orang yang melayani mereka, serta koneksi dunia bawah mereka yang luas, membuat mereka menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Perdamaian melahirkan kemakmuran. Setelah semua, sekarang, Geralt memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang keadaan permainan. Kemudian teleponnya berdering. Itu adalah kakak perempuannya, Jessica, yang tidak berbicara dengannya selama lebih dari 2 minggu sekarang. Apa yang kamu lakukan, Geralt? Dia mulai. Tidak banyak, baru saja makan malam dengan Zack Lilly dan Michael Zeke. Geralt menjawab dengan cerah, memutuskan bahwa Jessica tidak perlu tahu tentang semua ini. Pada akhirnya, dia merawatnya untuk akhirnya mengambil alih seluruh Maybury Commercial Street. Jika dia berlari ke saudara perempuannya untuk meminta bantuan dalam setiap hal kecil, nilai seperti apa yang akan dia tunjukkan? Itu keren. Saya menelepon untuk memberitahu Anda bahwa saya akan berkunjung ke Maybury dalam waktu 3 hari dan saya ingin melihat adik bayi saya yang berharga. Hahaha, oh, Anda datang ke sini. Yup, dan aku juga punya berita yang menggemparkan untuk disampaikan kepadamu. Apa berita besarnya? Geralt membeku. Namun, mendengar bahwa saudara perempuannya akan datang, dia berpikir kembali ke 1 tahun yang lalu, ketika dia dan kedua orang tuanya pergi ke luar negeri untuk melunasi beberapa hutang, dan bagaimana dia tidak pernah melihat mereka sejak itu. Ini adalah prospek yang benar-benar menarik. Tentu saja, itu hanya cerita yang mereka buat untuk diceritakan padanya. Ahahaha, kau akan tahu saat aku memberitahumu. Baiklah, makan malammu, Dut. Dengan itu, Jessica menutup telepon. Zack Lilly dan Michael Zeke menjadi pucat. Tuan Crawford, apakah Direktur Jessica akan datang ke sini? Ya, itu benar, jawab Geralt. 3 hari dari sekarang. Tidak tahu kenapa, kedua pria itu tampak seolah-olah mereka akan sakit. Mereka pasti takut pada adiknya. Selanjutnya, Geralt makan malam bersama mereka dan membicarakan hal-hal yang lebih sederhana. 3 atau 4 jam merangkak perlahan. Aku berkata, "Di mana kamu, Geralt?" Felicity baru saja meneleponnya secara langsung. Dia terdengar sangat tidak senang. Geralt memeriksa waktu. Ups, sudah lewat jam 8. Ada aturan di sumber air panas ini. Setelah matahari terbenam, tidak ada yang membuat terlalu banyak kebisingan.
Mengingat saat itu ketika beberapa bintang muda selebritas mencoba menyelinap di bak mandi, dan hampir memulai perkelahian dengannya. Apalagi acara besar seperti malam ini. Oh, aku akan segera membawa mobilnya. Menutup telepon. Dia mengambil mobil dan menjemput Felicity dan teman-temannya, yang siap berangkat malam itu. Ledakan. Apakah Anda melakukan ini dengan sengaja? Geralt, apa yang saya instruksikan kepada Anda? Saat pesta hampir selesai, siapkan mobil di dekat Anda. Sebaliknya, Anda tidak bisa ditemukan dimanapun. Saat dia masuk ke mobil, Felicity mulai mengunyah telinganya. Dengan sengaja, hancurkan pikiran itu. Hanya saja Anda melarang saya masuk ke sana. Jadi bagaimana saya tahu kapan pesta akan berakhir? Geralt merengek. Kakak kau, hanya untuk itu. Kau hanya mendapat setengah gaji malam ini. Bentak Yvonne. Astaga, kamu benar-benar gagal. Ketika para tamu keluar, beberapa pengemudi lain sudah berdiri di pintu masuk, tetapi di mana miliknya. Bahkan ketika dia berjalan jauh ke mobil, pria itu sendiri tidak terlihat. Malunya, aku akan menurunkan kalian di kampus kami dan kemudian aku akan mengembalikan mobil ini. Geralt bergumam, kembali ke kampus. Lupakan itu, bentak Yvonne. Kami belum bersenang-senang malam ini, kami ingin pergi ke Kaisar agar kami bisa bernyanyi sepanjang malam. Apa aku benar, Felicity? Itu sebenarnya malam yang luar biasa, dan mereka bisa melihat Waver Mountain Entertainment. Namun, gadis-gadis itu enggan menyebutnya malam, termasuk Cassandra. Terutama Cassandra, beberapa atasan Felicity telah mendapatkan minumannya dan bahkan meminta nomornya. Saat itu, dia hanya akan terlalu senang. Namun, sekarang, hatinya milik manusia biasa. Namun demikian, dia merasa sangat tersanjung. Ya, kirim kami ke Emperor Karaoke, lalu kembalikan mobilnya. Cassandra berkata dengan ramah. Tidak ada yang bisa dilakukan selain melakukan apa yang diperintahkan kepadanya sebelum akhirnya mengemudi sendiri kembali ke kampus. Astaga, bagaimana menurutmu? Pria seperti Geralt, wanita seperti apa yang mau bersamanya? Di kamar pribadi mereka, gadis-gadis itu minum dan mengobrol bersama sambil musik dimainkan. Karena menginginkan topik pembicaraan yang lebih baik, pikiran mereka kembali ke Geralt. Berbicara jujur, pria seperti dia tidak memiliki harapan untuk mendapatkan pacar. Bahkan jika dia menikah suatu hari nanti, itu tidak akan menjadi kecantikan yang luar biasa. Dan bahkan jika dia menikah, kemungkinan besar dia akan menjadi barang bekas. Alasannya sederhana: 1, dia bangkrut, dan 2, dia benar-benar pecundang. Felicity mabuk sekarang dan berbicara dengan sedikit menahan diri. Kamu salah, Geralt punya pacar. Anda mungkin tidak menyadari hal ini, tapi dia adalah seorang DJ radio dan dia sangat cantik. Naomi tidak nyaman mendengarkan mereka menghina Geralt seperti ini. Bukankah Safia juga cantik? Dan apa yang terjadi di sana? Yvonne mencibir, lalu bersemangat saat dia memulai topik lain. Oh ya, omong-omong, Felicity, pria seperti apa yang kamu cari? Oh, aku, ya, dia pasti seksi. Tentu saja itu salah satunya. 2, dia harus mampu membayar saya. 3, seseorang dari keluarga berpengaruh. 4, seseorang yang baik. 5, bersedia menghabiskan banyak uang untukku. 6, ya ampun. Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa kamu sedang mencari seseorang seperti manusia biasa? Yvonne tertawa terbahak-bahak. Cassandra, yang telah berdiri di samping Yvonne, mulai bertingkah sedikit canggung. Sebenarnya, di dalam, dia dipenuhi dengan kecemburuan. Dan Anda konselor, calon suami seperti apa yang Anda cari? Yvonne mengulangi pertanyaannya. Saya hanya mencari seseorang yang rendah hati. Seorang pria khusyuk dan dewasa yang masuk akal serta berpengetahuan. Tidak terdengar terlalu materialistis, tetapi dia juga harus menjadi pria yang kaya karena kita, sebagai wanita, akan mengandalkan mereka untuk dukungan selama sisa hidup kita. Cassandra mengakhiri penjelasannya dengan senyum tipis. Ledakan tawa lainnya keluar dari mulut Yvonne. Jadi apa yang kamu katakan adalah bahwa kamu sedang mencari seseorang seperti manusia biasa. Lagi pula, dia hanya orang biasa yang sedikit lebih bijaksana dan serius. Ngomong-ngomong, menurutmu seperti apa dia? Tampan? Atau mungkinkah dia hanya orang yang jelek? Pasti tidak jelek, jauh dari jelek.
Baik, Cassandra dan Felicity berteriak serempak setelah pertanyaan Cassandra. Felicity melemparkan pandangan aneh ke arah Cassandra. Cassandra tampak agak terlalu gugup. Felicity tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Felicity mengingat saat ketika dia memberikan informasi kontak Cassandra Ordinary Man. Itu untuk memungkinkan Cassandra membantu menyelidiki dari kelas mana manusia biasa berasal. Saat itu dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi setelah apa yang terjadi setelahnya, semakin Felicity memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia sangat gugup sebelumnya. Mungkinkah Cassandra jatuh cinta pada manusia biasa juga? Wanita tentu saja adalah makhluk paling egois di bumi. Manusia biasa tidak kekurangan luar biasa dan kaya. Lagi pula, dia bisa mengizinkan orang-orang dari Exceptional Life menjadi tuan rumah pertemuan sosial di Wayfair Mountain Entertainment. Sangat mungkin bahwa identitas asli manusia biasa adalah Tuan Crawford yang misterius. Tidak ada wanita yang bisa mengatakan tidak kepada pria seperti itu. Aku mungkin sedikit terlalu ceroboh, pikir Felicity pada dirinya sendiri. Tidak ada yang mengatakan apapun setelah jawaban mereka, dan situasinya sendiri menjadi agak canggung. Pada saat itu, pintu kamar pribadi berderit terbuka. Permisi, apakah Nona McGregor ada di sini? Di pintu berdiri seorang pengawal yang mengenakan setelan hitam dan earphone. Itu akan menjadi saya. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Cassandra. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nona McGregor. Saya sopir Mer Lexington dan dia mengundang Anda berempat untuk makan di Homeland Kitchen. Sebuah pesta telah disiapkan sebagai bentuk permintaan maaf. Saya sudah diperintahkan untuk menjemput Anda. Jelas pengawal itu. Ah, aku mengerti. Cassandra mengangguk setelah mengatakan itu. Meskipun dia masih sedikit bingung, dia tidak menemukan masalah dengan itu. Flynn menghormatinya dan dia pasti merasa bersalah atas apa yang terjadi tempo hari. Terlebih lagi, Flynn adalah bawahan Geralt dan dia pasti tahu bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Geralt. Sementara dia memikirkannya, Cassandra menyadari dia belum memberi tahu Felicity bahwa manusia biasa memang Geralt. Tapi bagaimana Flynn tahu bagaimana menemukannya? Dia mempertimbangkan fakta bahwa itu mungkin karena mereka semua saat ini berada di wilayah Flynn. Setelah merenungkannya sebentar, Cassandra akhirnya memutuskan untuk menelepon Flynn untuk mengucapkan terima kasih. Namun, panggilannya langsung mengarah ke pesan suaranya. Ayo pergi saja, Homeland Kitchen tidak terlalu jauh dari sini. Tidak bijaksana membuat Tuan Lexington menunggu terlalu lama, kata Yvonne. Cassandra hanya mengangguk sebagai jawaban. Itu benar, baiklah. Nyalakan mesinnya. Dan mari kita berangkat. Sopir itu mengangguk dan memimpin jalan ke mobilnya. Sebuah Rolls-Royce hitam diparkir tepat di luar pintu. Memasuki kendaraan. Tak butuh waktu lama mereka sudah dalam perjalanan menuju Homeland Kitchen. Homeland Kitchen terletak di Maybury Commercial Street tetapi dari tempat mereka berada saat ini, mereka hanya membutuhkan waktu sekitar 7 menit untuk sampai ke sana. Namun, pengemudi tidak menghentikan mobil bahkan setelah mereka melewati jalan. Bahkan, dia melaju terus sampai Maybury Commercial Street hampir tidak terlihat lagi. Mereka menuju ke barat sekarang. Kita sudah melewati Homeland Kitchen, ucap Yvonne yang selama ini duduk di sebelah sopir. Jangan khawatir, saya perhatikan. Kami tidak akan pergi ke dapur tanah air ini. Perusahaan kami baru saja mendirikan cabang baru di sebelah barat kota. Kami akan pergi ke sana sebagai gantinya. Sementara dia mengatakan itu, senyum tipis terbentuk sebentar di wajahnya. Cabang baru, kapan didirikan? Saya belum mendengar apa-apa tentang itu. Roda gigi di kepala Cassandra mulai menggiling. Sesuatu tentang semua ini tampak mencurigakan. Sebelumnya ketika mereka masih berada di wilayah Flynn, pengawal telah memberitahu mereka bahwa Flynn ingin mentraktir mereka makan di Homeland Kitchen sebagai permintaan maaf. Cassandra tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, dia melihat Rolls-Royce yang familiar di depan matanya. Karena itu, mereka hanya ikut pengawal. Namun, melihat bahwa mereka sekarang menuju ke barat kota, semakin banyak alarm di kepala Cassandra yang berbunyi. Bagian barat kota adalah zona pabrik. Sangat sedikit pusat hiburan yang akan ada di sana. Mengapa ada orang yang mempertimbangkan untuk mendirikan cabang Homeland Kitchen di sana? Baru beberapa hari yang lalu dibuka. Koki di sana cukup ahli dalam memasak.
Tuan Lexington memberitahu saya bahwa dia menyelenggarakan pesta ini dengan mempertimbangkan Anda karena dia tidak dapat melayani Anda dengan baik di Kaisar, kata pengemudi. Dia baik. Tapi kenapa Mer? Lexington tidak memberitahu kita tentang ini sebelumnya. Sopir itu berdeham sedikit. Saya tidak akan tahu tentang itu. Anda dapat bertanya pada Flynn sendiri begitu Anda sampai di restoran, kata pengemudi ketika senyum tipis muncul di wajahnya. Apakah Anda baru saja memanggil Tuan Lexington dengan namanya? Semakin dia mengamati pengemudi, semakin Cassandra tidak mempercayai perilaku anehnya. Mendengar pertanyaannya, pengemudi mulai tersenyum canggung. Kecepatan mobil mulai dipercepat pada saat itu. Tidak lama kemudian, dia berbelok dan memasuki jalan raya di sebelah barat kota. Karena banyaknya pabrik, tidak banyak mobil di jalan. Hanya cahaya redup dari beberapa lampu jalan yang menerangi jalan mereka. Semakin mereka menyusuri jalan, semakin Cassandra merasa ada yang tidak beres. Pak, aku tidak enak badan. Bisakah kita tunda ini? Saya pikir saya akan sakit. Tolong kirimkan kami kembali. Aku khawatir aku tidak bisa melakukan itu. Hati Cassandra tenggelam. Mereka tidak akan memasuki mobil di tempat pertama jika dia hanya menentukan bahwa Homeland Kitchen yang akan mereka tuju tidak ada di Maybury Commercial Street. Memikirkan kembali, dia telah mempercepat saat mengemudi di Maybury Commercial Street juga. Mereka tidak dapat bereaksi cukup cepat untuk menanyakan apapun kepadanya. Pengemudi mobil melihat dari kiri ke kanan, mengalihkan pandangannya. Semua ini hanya membuat Cassandra semakin khawatir. Lagi pula, kita sudah mengemudi sejauh ini. Mengapa tidak turun dan melihat-lihat begitu kita sampai di sana? Bujuk pengemudi sambil tersenyum. Kami menolak. Hentikan mobilnya segera, teriak Felicity dengan suara dingin. Sopir menunjuk ke kaca spion. Saya tidak bisa melakukan itu atau kita akan menabrak mobil di belakang kita. Lagi pula, Tuan Lexington sudah menunggumu. Oh benarkah? Yah, aku memanggilnya sekarang. Ejek Cassandra sambil mencari-cari ponselnya. Namun, satu-satunya suara yang dia dengar melalui telepon adalah pesan suaranya. Kenapa terus ke voicemail? Tiba-tiba, ledakan keras bisa terdengar. Pengemudi telah memutar setir dengan tiba-tiba untuk berbelok tajam. Mobil itu sekarang sedang menuruni lereng. Cassandra dan yang lainnya hampir pingsan setelah terlempar dengan keras ke dalam mobil. Kemana kau membawa kami? Kamu siapa? Raung Cassandra yang marah sekaligus takut. Namun, sang sopir mengabaikannya begitu saja. Dia menekan tombol di earphone-nya sebelum berkata, salin itu. Mereka berada di dalam mobil sekarang bersama dengan dua gadis cantik lainnya. Kami akan segera tiba. Selesai. Siapa kamu? Apakah ini upaya penculikan? Ivene telah duduk di sebelah pengemudi sepanjang waktu dan dia memasang ekspresi ketakutan di wajahnya. Mobil itu melambat cukup cepat. Tampaknya tujuan mereka adalah semacam bangunan pabrik yang tidak lengkap. Dulu dia mengira adegan seperti ini hanya ada di film laga. Hentikan mobilnya. Hentikan mobil sialan itu. Kataku. Ivene berteriak. Hampir seperti orang gila saat dia meraih lengan pengemudi. Butuh beberapa detik baginya untuk merasakannya. Tetapi dia merasakan tamparan di pipinya. Itu keras dan jelas. Ivene hampir pingsan di tempat. Karena tamparan yang dia terima langsung dan tepat. Saat itu, pengemudi menginjak rem. Di belakang mereka, 5 orang turun dari mobil yang selama ini membuntuti mereka. Dari gedung itu, muncul 3 orang lainnya. Cassandra dan yang lainnya diseret keluar dari mobil, satu persatu. Semuanya sudah jelas sekarang. Ini adalah upaya penculikan yang direncanakan. Tiba-tiba, Naomi mulai berteriak ke teleponnya yang diam-diam dia ambil saat mereka masih di dalam mobil. Halo, kami telah diculik. Tolong datang selamatkan kami. Kami di... Sebelum dia bisa menyelesaikannya, seorang pengawal berlari ke arahnya dan menyambar teleponnya. Butuh waktu kurang dari 1 detik baginya untuk menghancurkannya di tanah, melumpuhkannya untuk selamanya. Sebuah tamparan keras darinya menunggu Naomi. Beraninya kau membuat panggilan itu. Kakak ketiga, apakah kamu biasanya bekerja dengan ceroboh? Ambil ponsel mereka segera. Beri aku ponselmu sekarang. Felicity berusaha menyembunyikan teleponnya ketika beberapa pengawal bergegas ke arah mereka. Namun, usahanya sia-sia dan pada akhirnya, teleponnya juga direnggut. Ikat semuanya sementara kita menunggu perintah bos berikutnya.
Teriak salah satu pria itu. Cassandra dan yang lainnya kemudian diseret ke dalam gedung sebelum diikat ke beberapa kursi. Mereka semua sangat cantik. Jika bos bersenang-senang hari ini, mungkin kita akan bersenang-senang dengan mereka juga. Seorang penjaga tertawa dengan seringai kejam di wajahnya. Itu bisa menunggu. Mari kita pastikan bos menerima sambutan hangat terlebih dahulu. Kalian bertiga tetap di lantai atas untuk menjaga mereka. Sampai bos datang. Tekan dorongan es ke sal Anda. Jika dia mengetahuinya, kamu pasti akan dikebiri. 3 bawahan yang dipilih mengangguk dengan hormat saat pria lainnya menuruni tangga. Para wanita itu sangat cantik dan takut mereka akan mencium mereka jika mereka memandang mereka terlalu lama. Ketiga pria itu memutuskan bahwa yang terbaik adalah tidak melihat mereka sama sekali. Mereka berjongkok di dekat pintu dan mulai bermain game di ponsel mereka. Set, hei, Naomi. Apakah Anda berhasil mendapatkan panggilan sebelumnya? Bagaimana denganmu Felicity? Bisik Cassandra. Wajahnya seputih seprai. Felicity menangis dalam diam sambil menggelengkan kepalanya. Tidak berhasil, ponselku dirampas bahkan sebelum aku sempat menekan tombol panggil. Apa yang harus kita lakukan? Konselor, saya seorang selebriti internet. Ini bukan cara untuk memperlakukan orang seperti itu. Seru Felicity sambil menangis. Sudut mulut Yvonne masih mengeluarkan darah dari tamparan tadi. Dia ketakutan dan dia mulai menangis juga. Terlepas dari seberapa tenang dan dinginnya dia seorang gadis, siapapun akan ketakutan setengah mati jika mereka menghadapi situasi yang sama. Konselor, saya tidak yakin apakah saya berhasil menyampaikan panggilan, tapi sepertinya memang begitu. Namun, saya hanya berhasil berteriak sebentar. Dibandingkan dengan yang lain, Naomi masih relatif tenang meskipun napasnya berat. Siapa? Siapa yang kamu panggil? Dalam situasi hidup atau mati ini, penerima panggilan itu bisa menjadi keajaiban yang mereka butuhkan untuk melarikan diri tanpa cedera. Meskipun mereka masih mahasiswa, pikiran mereka berubah-ubah dan memiliki banyak akal. Sebelumnya di dalam mobil, kebanyakan dari mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Pada saat penjaga itu menamparkan Yvonne dan ketika dia memberikan tatapan maut ke arah Cassandra, Naomi dan Felicity bekerja keras, dengan hati-hati mencoba menelepon tanpa ketahuan. Di antara gadis-gadis itu, Naomi adalah yang pertama bertindak. Jauh sebelum mobil melaju dari lereng, Naomi sudah cukup sadar tentang situasi mereka untuk mencoba membuat panggilan darurat. Bantuan terbesar sekarang, tentu saja, akan datang dari Flynn dalam situasi ini. Meskipun Cassandra telah mencoba beberapa kali tetapi tidak berhasil. Aku menelepon Geralt. Saat itu, nomor pertama yang dilihatnya adalah nomor Geralt dan itu adalah saat yang kritis sehingga ibu jarinya bergerak lebih cepat daripada pikirannya. Kamu menelepon Geralt, Cassandra berkata dengan suara kecewa. Kamu menyebut itu tidak berguna. Apa yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan kita? Menjadi orang bodoh seperti dia. Ketakutan Felicity memuncak dan dia merasakan keringat dingin menetes di dahinya. Semuanya sudah berakhir sekarang. Aku tidak ingin mati. Seru Yvonne. Diam. Jalang. Ya Tuhan. Kamu berisik sekali. Leo. Rekatkan mulutnya. Kamu bisa berteriak sepuasnya nanti. Tertawa kecil salah satu pria itu. Penjaga yang melewati Leo tersenyum penuh nafsu saat dia mendekati mereka. Sementara semua ini terjadi, Geralt masih menatap teleponnya, linglung dan bingung. Dia berada di asrama anak laki-laki ketika itu terjadi. Sekitar 3 menit yang lalu, Naomi meneleponnya. Dia sedang mandi saat itu, dan teleponnya berdering beberapa saat. Begitu dia mengangkat telepon, dia mendengar Naomi berteriak. Kata-katanya sebagian besar tidak jelas, tetapi dia mendengar sesuatu tentang mereka diculik sebelum panggilan berakhir darinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia mencoba meneleponnya kembali tetapi tidak berhasil. Dia bahkan mencoba menelepon Cassandra dan yang lainnya tetapi bahkan telepon mereka langsung masuk ke pesan suara. Kuharap hanya mereka yang terlalu bersenang-senang bersama, pikir Geralt pada dirinya sendiri. Namun, panggilan samar itu masih mengkhawatirkan. Mengetahui bahwa mereka semua ada di Emperor Karaoke Bar, dia memutuskan untuk menelepon Flynn. Panggilannya langsung ke voicemail, menggaruk bagian belakang kepalanya. Geralt kemudian mencoba menghubungi nomor pribadi Flynn. Syukurlah, dia bisa menghubunginya segera setelah itu.
Masih belum istirahat hari ini, Mer. Crawford, belum. Tidak, mengapa nomor bisnis Anda terus masuk ke pesan suara? Apakah Anda masih di bar karaoke Kaisar? Tanya Geralt. Jangan mulai, Mer. Crawford, saya juga sedang menyelidikinya. Hanya 40 menit yang lalu, ponsel saya menjadi sasaran. Saya menerima panggilan setiap 2 detik dan ya, saya di Kaisar sekarang. Saya masih berusaha menemukan otak di balik semua ini. Saya melihat, nah, Cassandra, Felicity, dan beberapa lainnya bersenang-senang di Kaisar juga. Bisakah pergi dan melihat apakah mereka masih di sana? Tentu saja, tanpa menutup telepon. Geralt terus menunggu selama 3 menit lagi. Bapak, Crawford, mereka tampaknya dijemput oleh seseorang sekitar 20 menit yang lalu. Mereka sudah pergi, kata Flynn ketika dia akhirnya berbicara lagi. Hah, bisakah Anda melihat rekaman pengawasan? Siapa yang bisa menjemput mereka? Geralt bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Flynn merasakan hal yang sama. Sementara dia mulai dengan rekaman pengawasan Kaisar sendiri. Flynn segera menemukan dirinya melalui rekaman dari kamera pengintai yang berserakan di seluruh Maybury Commercial Street. Suara Flynn mulai bergetar gugup. Bapak, Crawford, sepertinya mereka dijemput oleh Rolls-Royce. Mobil itu bergerak dengan kecepatan yang dipercepat dan rekaman terakhir yang kami miliki menunjukkan bahwa mobil itu melaju ke barat kota. Oh tidak, mungkinkah ini upaya penculikan? Geralt merasakan kecemasannya tumbuh pada detik. Cepat, panggil Zack dan Michael. Beritahu mereka untuk segera bertemu di Emperor Karaoke Bar. Aku akan menemuimu di sana juga. Di dalam kantor Emperor Karaoke Bar, suasananya sangat berat. Kami telah menunjukkan lokasi yang tepat, Mer. Crawford, setelah melacak panggilan terakhir Miss Milton, kami menemukan bahwa itu dilakukan di luar pabrik yang tidak lengkap. Di sebelah barat kota, jelas Michael. Bapak, Crawford, teriak Zack saat dia menerobos pintu kantor. Kami telah menjalankan beberapa investigasi terhadap gangster di Maybury City dan kelompok Rie. Menurut mata-mata kami, Jack bertingkah aneh malam ini. Sebelumnya pada pukul 8, dia mengadakan pesta makan malam dengan beberapa orang lainnya, termasuk beberapa bos yang berfokus pada bisnis dari Maybury City. Di sela-sela waktu makan, dia sering meninggalkan meja untuk menelepon. Juga ditemukan bahwa bawahannya telah membius anggur sebelumnya. Sekitar 10 menit yang lalu, sopirnya menjemputnya dan tujuan akhirnya adalah pabrik yang sama yang terakhir dihubungi oleh Miss Milton. Zack melaporkan. Geralt memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Bapak, Lily, bagaimana kamu tahu banyak tentang mereka? Zack tersenyum. Sebenarnya, Tuan Crawford, saya telah menempatkan beberapa mata-mata dalam kelompok mereka lebih awal untuk mencegah mereka melakukan trik yang tidak terduga. Aku bangga mengatakan bahwa salah satu bawahan Jake yang paling dipercaya adalah mata-mata kita. Kerja bagus, Mark Crawford. Semua orang di sini sekarang. Sebaiknya kita pergi sekarang, kata Michael. Ayo pergi. Dengan itu, mereka yang berkumpul di sana mulai mengemudi dengan cepat ke barat kota. Sementara itu kembali di pabrik yang belum selesai. Bos, senang berjumpa denganmu. Bawahan dari sebelumnya bergiliran meneriakkan kalimat itu. Suara tawa mengikuti. Di mana kecantikan kecilku? Di mana dia? Tawa C*B*L bisa terdengar sebelum Jake mulai menaiki tangga. Saat Felicity dan Cassandra melihatnya, mata mereka hampir keluar. Dia ada di sini karena mereka sangat menyinggung perasaannya tempo hari. Mereka ada di sini karena Jake ingin secara pribadi membalas dendam pada mereka. Jake hanya tertawa melihat betapa terkejutnya mereka. Jadi kalian semua di sini. Datang, lepaskan selotip dari mulut mereka. Begitu mulutnya bebas, Cassandra berteriak padanya. Apakah kamu memiliki permintaan kematian Jake? Apakah Anda tahu siapa wanita saya? Lepaskan aku sekarang. Aku milik Mer. Crawford. Cassandra tahu betul hubungan seperti apa yang dia miliki dengan Mer. Crawford sejak Flynn memberitahunya tentang hal itu tempo hari. Namun, dia tidak punya banyak pilihan saat ini. Dia hanya bisa berharap bisa menggunakan hubungannya dengan Mer. Crawford sebagai cara untuk menakut-nakuti Jake. Namun, pernyataannya membuat Felicity dan yang lainnya juga takut. Tidak heran Flynn sangat menghormati konselor. Jadi dia memiliki hubungan seperti itu dengan Mer. Crawford, Felicity berpikir dalam hati. Agak kesal. Jake hanya tertawa. Aku tahu hubunganmu. Ya,
Anda tidak hanya dilindungi oleh Mer Crawford, tetapi Flynn juga. Namun, bahkan Tuhan tidak dapat menyelamatkanmu hari ini. Kamu benar-benar mempermalukanku di Kaisar tempo hari. Dan kamu akan membayarnya hari ini. Aku akan menghancurkanmu luar dalam. Dan kamu Felicity, saya mendukung Anda pada awalnya tetapi apa gunanya? Saya yakin Anda tidak pernah berharap untuk menemukan diri Anda dalam genggaman saya lagi. Bukan? Kau menamparku sekali. Ingat, tidak perlu terburu-buru. Saya akan membiarkan Anda masing-masing mengalami secara langsung betapa brutalnya saya. Setelah hukumannya berakhir, Jake mengulurkan tangan ke arah Felicity dengan niat penuh nafsu. Felicity, yang ketakutan sekaligus gugup, secara naluriah membalas dengan menggigit keras jari Jake. Kamu, suara tamparan keras menggema di seluruh gedung. Beraninya kau, bahkan jika Anda membunuh kami, Flynn dan yang lainnya pada akhirnya akan mengetahui hal ini. Tidak peduli seberapa kuat Anda akan segera berakhir dalam kehancuran. Hapus seringai sombong itu dari wajahmu, teriak Cassandra ke arah Jake. Jake tertawa terbahak-bahak mendengar pernyataannya. Oh, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Flynn dan yang lainnya tidak akan tahu kalau aku terlibat dalam hal ini sama sekali. Saya memiliki alibi bahwa saya sedang minum anggur dengan beberapa bos dari bidang bisnis. Anggurnya kuat dan kami semua mabuk dan setelah beberapa saat, kami akan beristirahat di hotel. Bos-bos itu pasti akan menjamin ketidakbersalahanku. Datang, siapkan kamera video untuk saya. Saya akan memastikan mereka menonton setiap detik momen selati mereka berulang-ulang setelah kita selesai dengan mereka. Saya perlu membuat panggilan video juga. Damien pasti menikmati ini. Hidup. Saat dia mengatakan itu, dia memulai panggilan video. Di ujung telepon yang lain, Damien sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Tangan dan kakinya diperban. Dia mengangkat panggilan itu. Jake tertawa. Bapak, Rie, Anda memberi saya ide yang brilian tempo hari. Lihat, saya memiliki 4 wanita cantik di sisi saya hari ini. Dan saya akan mencoba masing-masing dari mereka. Oleh Tuhan, mereka sangat cantik. Monster macam apa kamu? Perbesar gadis yang sedikit lebih tua itu untukku. Teriak Damien senang. Kami memiliki semua waktu di dunia. Mari kita mulai, tawa Jake. Hampir gila. Dengan bawahan yang memegang telepon Jake, Jake bergegas menuju Cassandra terlebih dahulu. Gadis-gadis itu semua menangis, termasuk Cassandra. Dengan manusia biasa di pihak mereka, gadis-gadis itu berpikir bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di Mayberry. Tak satu pun dari mereka yang pernah mengantisipasi bahwa mereka akan berakhir dalam situasi tanpa harapan seperti itu. Mereka semua ketakutan setengah mati membayangkan diperkosa. Bos, ada panggilan untukmu. Memanggil bawahan. Aku tidak menjawab itu. Tidak bisakah kamu melihat aku sibuk? Jake merengut sambil menanggalkan pakaiannya. Tapi, pengawal itu kemudian membisikkan sisa apa yang ingin dia katakan ke telinga Jake. Apa? Rasa gugup segera memenuhi Jake. Kenapa dia memanggilku sekarang? Jake tidak dalam posisi untuk menolak panggilan itu. Sambil menelan ludah, dia menguatkan diri saat menjawab panggilan itu. Apakah kamu salah paham denganku? Bagaimana ini mungkin? Saya, hentikan omong kosongmu. Bawahan Anda di lantai bawah berada di bawah saya sekarang. Lepaskan mereka segera Jake. Atau kau akan menemui ajal lebih awal hari ini. Suara orang di ujung telepon itu dingin. Jake menelan ludah. Pada saat itu, langkah kaki terdengar menaiki tangga. Orang-orang mulai bergegas masuk segera setelah itu. Dengan cepat mengepung Jake dan anak buahnya. Mereka adalah pengawal berpakaian hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pemimpin kelompok itu adalah seseorang dengan rambut seputih salju. Dia memasang ekspresi dingin dan garang, disertai dengan bekas luka panjang di wajahnya yang membuatnya terlihat sangat menakutkan. Kamu, siapa kamu? Teriak Jake, kaget, dengan rambut putih dan tatapan garangnya. Ini jelas bukan pria biasa. Cassandra dan yang lainnya, bagaimanapun, memberikan reaksi yang berlawanan. Rasa lega menyelimuti mereka saat mereka melihat pemuda berambut putih itu. Dia adalah penyelamat mereka. Kejar mereka. Dari perintah tunggal itu, para penjaga di bawah pria itu bergerak maju serempak. Gerakan mereka yang cepat dan tepat melukiskan gambaran bahwa mereka semua adalah profesional kawakan.
Jake dan anak buahnya terjepit di tanah dalam waktu singkat. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya bekerja untuk Rie Group. Pikirkan konsekuensi yang akan Anda hadapi. Bunyi keras bisa terdengar. Pria berambut putih itu telah menendang Jake tepat di wajah. Meski ditembaki oleh dua orang, Jake masih terlempar karena tendangan itu. Dia terlempar ke udara dan jatuh terlentang. Dagu Jake patah dan giginya berlumuran darah. Darah menodai tanah saat tubuhnya berkedut tak terkendali. Bawahan Jake lainnya langsung tersingkir setelahnya. Tuan, apakah Anda datang untuk menyelamatkan kami? Teriak Ivene bersemangat. Namun, sikap dinginnya tetap ada. Dia melirik mereka berempat sebelum bertanya, siapa di antara kalian yang Miss Milton? Saya, jawab Naomi. Kami telah menerima perintah dari atasan kami untuk menyelamatkanmu. Tolong, ikut dengan kami. Pemimpin kemudian secara pribadi melepaskan tangan Naomi sebelum menuju pintu keluar. Halo, kami masih di sini. Baik Felicity dan Cassandra tercengang. Maaf, tapi perintah saya adalah untuk menyelamatkan hanya Nona Milton. Dan tidak ada orang lain. Sial, Naomi. Suruh dia melepaskan kita juga. Teriak Felicity dengan suara bergetar. Dia tidak ingin tinggal di tempat yang mengerikan ini lebih lama lagi. Duduk di maibahnya di lantai bawah, Geralt mengamati tindakan mereka melalui laptopnya. Dia sengaja mengatur penyelamatan dengan cara ini. Dia tidak ingin Felicity maupun Cassandra dengan bebas menggunakan namanya lagi untuk bertindak sembrono seperti sebelumnya. Lihat betapa cemasnya mereka, Geralt berpikir dalam hati sebelum mengangkat teleponnya. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.